Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan keluarga Anda, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala kesulitan. Bagi yang sakit, semoga Allah berkenan mengangkat penyakitnya. Oh ya, pada video kali ini saya ingin mengulas atau membahas beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan kolesterol jahat atau asam lemak jenuh rantai panjang. Asam lemak jenuh rantai panjang ini bisa meningkatkan setinggi-tingginya kadar kolesterol atau LDL. Dan biasanya pada saat-saat musim ini kurban itu banyak ya masyarakat yang mendapat ini hadiah kurban tadi. Itu ada yang disate, digulai, terus kemudian juga dijadikan semur. Terus kemudian ini yang harus kita waspadain adalah pada saat kita mengolah daging tadi. Pada saat kita mengolah daging, usahakan semaksimal mungkin membuang lemak-lemak yang seperti ini menempel ini. Ini lemak yang ini nih. Ini sangat berbahaya. Ini mirip lilin ya, lilin yang dibakar kemudian dia beku, jadinya seperti ini. Ini kalau dikerik. Nah, ini kalau itu tuh seperti itu. Nah, ini susah dicernanya ini. Ini butuh kerja keras pencernaan kita untuk mencernanya. Nah, kemudian kalau kita sering konsumsi hal seperti ini bukan hanya bisa memicu terjadinya masalah jantung, baik itu jantung koroner, penyempitan pembuluh darah jantung, penyumbatan, terus kemudian orang yang kerap mengkonsumsi daging-daging ini ya, daging merah, tapi kemudian dia tidak memperhatikan ini keadaan ini lemak yang kayak gini nih. Ini lemak-lemak yang bahaya, ini ganas. Lemak-lemak ini kalau kita konsumsinya terlalu sering dan banyak, ini bukan hanya susah dicerna, tapi insulin kita ikut terseret mengolah. Insulin yang diproduksi oleh pankreas terseret untuk mengolah ini lemak. Terus kemudian efeknya orang bisa kekurangan insulin dan kadar gulanya naik. Kemudian daging ini juga mengandung furin. Nah, ini seperti ini babat, ini purin. Purin ini bisa menyebabkan asam urat. Bila purinnya tinggi, asam uratnya juga meningkat. Kemudian kinerja ginjal jadi terganggu, tensi naik. Jadi yang saya maksud adalah berhati-hatilah dengan lemak yang seperti ini. Ini lemak ini kalau di sop ini dia mengambang. Nanti karena mungkin sedap ya orang dihirupnya, diteguknya ini itu nantinya akan mengental dan susah dicerna, dan itu menjadi lumpur di dalam darah kita. Itulah yang menjadi pemicu stroke. Sesuai dengan pengalaman saya, biasanya setiap setahun sekali di waktu-waktu ini terjadinya serangan jantung, gagal jantung ataupun stroke itu 15 atau 20% meningkat. Jadi meningkat. Orang stroke itu di saat-saat begini ini karena konsumsi mungkin dagingnya terlalu banyak, ugal-ugalan juga, sementara dia sudah punya hipertensi atau punya riwayat keturunan, garis keturunan yang dia penyakit darah tinggi, terus kemudian fungsi ginjalnya nggak bagus. Ini dia konsumsi ini. Nah, itu nanti orang-orang yang maaf ya. Ini orang-orang yang terus terang aja saya jujur. Orang-orang yang mengalami stroke yang baru jumlahnya naik gitu loh, jumlahnya naik. Ada juga terkena jantung koroner gitu. Ini jadi kalau misalnya kita konsumsi daging ini, bersihkan semuanya, bersih lemak-lemak ini pokoknya nempel ini.
Nah, ini harus dibersihkan nih. Itu ini harus dibuang. Ini nih. Nah, ini harus dibuang. Tuh. Ini berbahaya ini buat pencernaan, buat kesehatan tubuh kita. Ini sangat berbahaya itu tuh. Lemak ini tidak akan hancur, bikin itu tuh. Jadi kayak seperti itu. Hendaknya berhati-hati dalam konsumsi daging merah ini. Ya, hilangkanlah lemaknya sehingga seminimal mungkin. Kalaupun misalnya kita hobi ini bikin sop, kita hilangkan dulu. Ini kemarin saya rebus, ini udah saya buang 70% lebih lemak, tapi yang menempel di dalam daging ini itu ternyata masih banyak dan ini masih menempel. Ini sangat-sangat buruk bagi kesehatan kita, terutama bagi mereka yang hipertensi, darahnya kental. Terus kemudian ini pun dikonsumsi juga. Kalau ya ini nggak masalah dikonsumsi kalau nggak terlalu sering, tapi kalau orang sudah berusia misalnya di atas 40-an, kurangin. Karena ini jadi pemicu asam urat ya, jeroan sapi, kambing, jeroan ayam dan unggas dan sebagainya. Itu memicu asam urat kita tinggi karena ini mengandung purin tinggi juga gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai itu, pastikan bahwa kita minum pelarutnya, pelunturnya ya. Ini ada peluntur ya. Kalau mau ya pakai nanas bisa, jus belimbing bisa, bawang putih bisa dibakar terlebih dahulu. Nah, terus kemudian usahakan jeda waktu kalau kita misalnya konsumsi ini, jangan pagi, siang, malam hajar terus. Jangan, itu sangat berbahaya. Ya, kalaupun memang mau seperti itu, ya jangan lupa itu konsumsi sayur-sayuran hijau untuk mengimbanginya. Ya, kalau pelarutnya seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya bukan cuma nanas, timun, terus kemudian daun seledri ataupun bawang putih, masih banyak lagi, atau apalagi pengencer darah yang di apotek atau penurun kolesterol di apotek banyak. Pokoknya kalau gejalanya sudah belakang atau tengkuk kita menjadi kaku, keras, kenceng, terutama yang ini ya, yang memang punya hipertensi atau sakit kepala di bagian kepala belakang sampai ke leher, batang leher di bawahnya sampai ke arah tengkuk dan pundak kanan kiri, itu berarti kolesterolnya naik. Jadi bukan cuma tensinya aja naik, kolesterolnya juga bisa naik gitu, sudah naik gitu loh. Jadi Anda harus ukur itu. Terus kemudian usahakan penetralisirnya itu Anda sediakan seperti yang saya sebutkan tadi. Karena ini kalau misalnya terus kita punya tensi tinggi, kolesterol tinggi, trigliseridnya itu tinggi juga, itu bisa memicu jantung koroner, pembuluh darahnya itu bisa mengalami penyumbatan, penyempitan. Bisa juga seseorang yang konsumsinya terlalu berlebihan, terutama di hari-hari yang seperti ini, itu bisa mengalami stroke, pecahnya pembuluh darah di jaringan otak, baik otak kiri, otak kanan, dan lain-lain. Jadi kita arif menggunakan ini. Jadi orang awam pun harus paham masalah kesehatannya, masalah ini lemak-lemak jahat ini yang kalau hewan ini ya, kalau ikan sih jenis-jenis ikan mah jarang aja lemak jahat. Ini seperti ini. Ini tuh. Nah, ini lemak ini bukan daging. Ini lemak. Tuh. Nah, seperti ini. Anda minum antinya jangan lupa ya. Jadi kayak gitu. Jadi demikian video saya pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda. Kita di sini hanya sekedar berbagi sharing, berbagi pengalaman. Tidak ada maksud untuk menggurui atau apalagi mengajarin. Dan saya harap Anda dalam keadaan baik-baik saja, berusia panjang, terus kemudian seperti yang saya katakan pertama tadi, dimudahkan segala urusan Anda. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.